Gimana caranya ngedapetin modal? Ini kan namanya gila, namanya nggak masuk akal. Akhirnya ya boncos aja, hanya ngeluarin kayak sedekah aja kan. Mending kalau sedekah jadi pahala. Nah ini kan jadi kerugian. Ini ada solusi yang ditawarkan oleh Islam, yaitu dengan namanya, jadi kalau lu mau bisnis serius, lu mau bisnis bener-bener, lu mau scale up bisnis lu mau nambahin modal usaha lu, mudah kalau lu di sini gue bakal sharing dan jelasin ke lu semua gimana caranya ngedapetin modal untuk usaha atau untuk meningkatkan usaha yang lu udah jalanin tanpa terjebak dengan namanya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget di antara kawan-kawan semua yang kalau gue jumpain dan gue ketemu, gimana caranya buat mulai usaha dan meningkatkan usaha itu mereka kebingungan dengan satu hal, yaitu gimana caranya ngedapetin modal. Bener banget sih, yang namanya usaha atau ningkatin usaha, kita perlu banget yang namanya modal. Nggak mungkin nggak ada bensin untuk kita melaju lebih kencang, atau nggak mungkin nggak ada amunisi baru untuk kita memulai suatu usaha. Tapi di sini gue bakal sharing dan jelasin ke lu semua gimana caranya ngedapetin modal untuk usaha atau untuk meningkatkan usaha yang lu udah jalanin tanpa terjebak dengan namanya hutang. Karena sekali lagi ya, kalau mindset kita itu berhutang, apalagi ke bank, apalagi suatu institusi keuangan, maka kita menggadaikan sesuatu yang tidak pasti kepada yang pasti. Maksudnya gimana, Mister? Ya kita kan pasti akan bayar bunga ya. Kita bayar cicilan yang akan terus-menerus menagih kita. Sedangkan dalam usaha, penghasilan kita itu belum tentu. Nggak ada yang jamin kepastiannya. Nggak ada yang jamin kalau omset kita akan 100 juta terus setiap bulan, 1 miliar terus setiap bulan. Bahkan keuntungannya pun nggak ada yang jamin akan sama setiap bulannya. Sedangkan kalau kita minjam ke bank atau minjam ke institusi keuangan lainnya yang menerapkan sistem cicilan fix dengan bunganya, maka kita sudah terjebak, kita harus bayar terus-menerus. Memang ada beberapa influencer lain yang mengatakan bahwa kita mau gedein usaha itu harus dengan hutang, karena untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah, di sini posisinya gue agak kurang sepakat, karena yang pertama bagi gue, bisnis itu harus sehat. Sehat bagi mental si pengusahanya, dan juga sehat bagi bisnis itu sendiri. Dan yang kedua, yang paling utama, bisnis itu harus berkah. Nah, kalau kita memulai dengan hutang, apalagi yang bersifat riba, ya mungkin lo setuju atau nggak setuju, tapi buat gua, riba itu dalam Islam ya jelas sesuatu yang haram. Nah, langsung aja gua akan bahas 4 langkah gimana cara dapetin modal tanpa harus terjebak hutang. Pastiin lu nonton video ini sampai akhir, dan juga subscribe and comment biar lu dapetin notifikasi-notifikasi selanjutnya tentang motivasi dan bisnis. Langkah pertama, yaitu apa yang disebut dengan bootstrapping. Mungkin di antara kita udah ada yang dengar apa itu bootstrapping, yaitu dengan menggunakan modal sendiri. Banyak banget kok pengusaha-pengusaha yang sekarang sukses, sekarang besar, sekarang udah menjadi panutan banyak orang, memulai usahanya dengan menggunakan modal dari tabungan dia sendiri. Sebut aja misalnya ya, pendiri dari Tokopedia waktu itu, William Tanuwijaya. Dia harus mengeluarkan modal dari kantongnya sendiri, tabungan sendiri untuk memulai startup yang dia bangun. Dan juga ada pengusaha lain di Indonesia, seperti misalnya kita tahu Mas Jody dengan warung steaknya, dia itu harus jual juga asetnya untuk menambah modal atau memulai usahanya. Jadi yang pertama, bootstrapping itu adalah bagaimana lu memulai usaha dengan tabungan yang lu miliki. Mulai dulu aja kecil-kecil, mulai dulu aja dengan kemampuan yang lu punya. Lah Mister, tapi nggak cukup misalnya, tabungan nggak punya. Oke, kalau misalnya tabungannya sangat minim dan nggak punya atau rasanya nggak cukup, maka coba deh lihat barang-barang yang kita punya saat ini. Ya, apakah kita punya baju-baju yang nggak kepakai, sepatu yang nggak kepakai, atau mungkin ada sepeda yang masa lalu yang kita udah nggak pakai juga, yang udah jarang banget kita pakai, daripada jadi berhala di rumah, mendingan lu jual. Ya, jadi barang-barang yang nggak produktif, barang-barang yang ada di sekitar lu, yang ada di rumah lu, atau ada di sekeliling lu, di kamar lu, kalau memang udah nggak produktif dan nggak kepake, selama masih ada nilai jualnya, mendingan lu jual deh. Salah satu orang kaya di Indonesia dan pendiri grup Sinarmas, Bapak Eka Cipta, itu dia harus jual perhiasan keluarga dan mobilnya untuk modal usaha dia. Oke, kelihatannya besar, berarti dia udah ada warisan, udah punya kendaraan, udah punya perhiasan, lalu dia jual. Tapi poinnya di sini adalah, setiap orang pasti gua rasa ada barang-barang yang udah nggak digunain lagi, tapi masih sayang, masih disimpan. Nah ini masalahnya, mental pertama adalah melepaskan kemelekatan. Even itu barang yang paling lu sayang, hadiah dari orang-orang yang lu cintai misalnya. Tapi kalau emang lu butuhkan untuk berjuang dan scale lebih tinggi, maka jual aja. Sekarang banyak platform-platform yang bisa lu gunain untuk menjual barang-barang pre-love tersebut. Jadi modal murah paling pertama adalah dengan bootstrapping. Bootstrapping ini juga dilakukan dengan cara yang ketiga,
yaitu lu tabung hasil usaha lu pelan-pelan. Lu tahan konsumsinya. Jangan buru-buru dapat untung langsung beli barang-barang konsumtif. Langsung iPad baru, iPhone terbaru, atau ganti baju dengan fancy, pengen kelihatan lebih keren, pengen kelihatan pengakuan dari orang-orang. Itu lu nggak butuhin. Sebagai pengusaha, lu harus bisa jaga gaya hidup lu. Yang lu butuhin adalah gimana caranya lu ningkatin usaha lu pelan-pelan menanjak setahap demi setahap. Dan itu bisa lu lakukan kalau lu konsisten menabung keuntungan-keuntungan yang lu hasilkan. Lu hanya pakai untuk kecukupan sehari-hari aja tanpa berlebihan, dan sisanya lu puterin lagi. Lu puterin lagi jadi alat-alat produksi, jadi modal bahan baku, atau bahkan merekrut karyawan yang bisa ngebantu kerjaan lu menjadi lebih baik lagi. Dengan cara ini, lu bisa lebih nyaman, lu bisa lebih tenang, lu bisa lebih fokus gimana ningkatin usaha dibandingkan lu mikirin gimana bayar cicilan bulan depan. Padahal lu selalu lagi jatuh, tapi cicilan tetap jatuh tempo. Ini kan namanya gila. Namanya nggak masuk akal. Lu melakukan sesuatu yang lu nggak sanggup untuk menjamin bahwa lu akan terus-terusan bisa bayar cicilan tersebut. Yang kedua, kalau bisnis lu udah jalan, banyak juga ini yang diabaikan oleh para pengusaha, yaitu lakukanlah efisiensi. Kesannya kayak klise banget. Aduh, apa sih Mister efisiensi? Kok bisa jadi nambahin modal usaha? Jadi gini, ya. Efisiensi itu lu melihat kebocoran-kebocoran yang mungkin ada di usaha lu. Misalnya, selama ini lu beli bahan baku kebanyakan. Lu nggak cek tuh ada waste-nya. Waste itu adalah buangan, sisa-sisa yang nggak kepakai, yang nggak terutilisasi. Misalnya lu beli kain, roll-rollan, ternyata masih banyak kain-kain percaknya yang nggak kepakai. Entah karena mungkin dari polanya yang menghabiskan banyak tapi juga menyisakan banyak kain. Dan itu kan jadi waste, jadi buangan. Atau lu usaha F&B, lu beli barang, sayuran langsung kebanyakan. Lu nggak lakuin forecast kebutuhan depan itu sebanyak apa. Akhirnya apa? Kebuang tuh. Karena udah nggak bisa kepakai, akhirnya kebuang. Jadinya itu adalah cost yang tidak terasa. Biaya-biaya yang timbul, tapi dia tidak menghasilkan revenue. Seharusnya kan biaya lu masukin, lu rubah jadi produk, lu jual jadi revenue. Tapi karena jadi waste, itu malah jadi pemborosan. Nah, kalau lu bisa perhatikan waste-waste yang nggak penting dalam bisnis lu, itu jadi efisiensi. Bisa juga dari budget marketing lu yang terlalu jor-joran. Lu bayar influencer A, lu bayar influencer B, lu bayar segala macam. Tapi nggak punya pola, nggak punya target, nggak punya skema yang baiknya kayak gimana. Akhirnya ya boncos aja, hanya ngeluarin kayak sedekah aja kan. Mending kalau sedekah jadi pahala. Nah, ini kan jadi kerugian. Nah, kalau lu bisa kontrol efisiensi, maka itu tahap kedua gimana lu bisa ningkatin modal usaha lu. Lakuin efisiensi, itu bisa ngasih modal lu, bahkan bisa setara dengan modal pertama yang lu lakukan saat lu melakukan usaha. Ini udah banyak banget buktinya. Di bagian efisiensi ini, banyak banget loh contoh-contohnya perusahaan yang melakukan efisiensi ekstrim untuk meningkatkan modalnya tanpa harus terjebak pada utang usaha yang baru. Atau juga contoh misalnya ya, brand yang gua juga dampingi, itu brand olahraga yang namanya Tiento. Dia berhasil melakukan efisiensi, kenapa? Karena menyederhanakan SKU-nya. Yang awalnya SKU-nya banyak, dia harus belanja banyak tapi kecil-kecil, produknya scattered, dia ada produk berenang, sepak bola, lari, dan lain-lain. Sekarang hanya fokus pada lari saja. Artinya dan begitu dia bisa beli bahan-bahan untuk baju lari dan celana lari dalam jumlah banyak, sehingga bisa lebih efisien harganya dan bisa mengontrol stoknya dengan lebih optimal lagi. Karena SKU-nya disederhanakan. Yang ketiga, ini ada solusi yang ditawarkan oleh Islam, yaitu dengan namanya akad murabahah atau jual beli. Misalnya, lu butuh tambahan gerobak, lu butuh tambahan alat-alat produksi, lu nggak ada modal, maka lu bisa berakad dengan salah seorang investor yang mau modalin usaha lu, tapi akadnya adalah jual beli. Jadi dia beliin dulu tuh produknya, lalu dia jual lagi ke lu dengan margin yang disepakatin. Dan tempo juga yang disepakatin. Contoh sederhananya gini, lu butuh kulkas, misalnya ya, lu butuh refrigerator, harganya let's say 1 juta rupiah. Nah, si investor itu akan beli dulu nih, barang itu 1 juta rupiah. Lalu dijual lagi ke lu 1,2 juta rupiah misalnya. Dicicil selama 6 bulan, 200.000 tiap bulan. Nah, itu kan pasti akan meringankan. Dan di sini nggak ada bunga yang paling utama. Jadi keberkahannya juga dijaga karena sepakat antara harga jual dan harga belinya. Ini yang sudah ditawarkan oleh Islam berabad-abad tahun yang lalu. Bagaimana Abdurrahman bin Auf juga melakukan jual beli seperti itu. Dia membeli dulu barang dagangan dari orang, lalu dia jual lagi. Nah, dengan akad murabahah atau akad jual beli ini, lu bisa memprediksi cash flow-nya lebih mantap lagi. Dan karena ini akadnya utang piutang, keterlambatan itu nggak ada denda. Ini adalah keikhlasan satu dan yang lainnya selama komunikasi dijaga. Bukan berarti lu mengabaikan ya
Misalnya, nggak ada denda ini, ya udah ntar gue bayarnya ntar aja. Nah itu namanya lu zolim. Karena lu zolim, lu curang, ya bisnis lu bakal berantakan, gue yakin. Karena nggak ada ridho, nggak ada berkah. Kalaupun tetap sukses, ya itu ujian buat lu. Ini gue langsung ngomongin apa adanya, karena gue mau mental lu nanti rusak gara-gara ada seolah-olah ruang untuk melakukan sesuatu yang nggak seharusnya lu lakuin, yaitu nggak amanah gitu ya. Dan bahkan pada saat misalnya lu tidak bisa membayar pada satu waktu yang disepakati, lu tinggal ngomong lagi, dan itu akadnya bisa diperpanjang lagi. Tapi setidaknya dengan jual beli ini, lu punya modal, dan lu punya barang, dan lu bisa cicil sesuai dengan kesepakatan antara lu dengan si investornya. Nah, yang keempat adalah akad syirkah dalam Islam. Ya, syirkah itu apa, Mister? Syirkah itu gampangannya adalah syarikah, kata-kata dari bersatu. Bersatu antara dua belah pihak. Bisa orang, individu, atau sekumpulan-sekumpulan. Satu pihak sebagai mudorib, satu pihak lagi sebagai sohibul mal. Mudorib adalah pelaksana dari bisnis yang dilakuin. Misalnya gampangannya gini, lu punya bisnis, lu adalah pelaksananya berarti kan ya. Nah, lu butuh modal, lu butuh investor, maka lu disebut mudorib. Nah, si investornya itu disebut dengan sohibul mal. Nah, dengan akad syirkah yang sudah dijelaskan oleh Islam, rukunnya itu harus kita penuhi dulu tapinya. Ini kayak kita mau kawin, kita mau nikah. Kita ketemu jodoh, kita ketemu pasangan hidup kita, kan kita mau bersatu kan. Nah, syirkah itu pun sama, bersatu ya. Jadi kita harus tahu akad-akadnya. Yang pertama tadi ada pihak-pihak yang akan bersyirkah atau berakad. Ya. Yang kedua ada objeknya. Objek akadnya apa? Artinya ada bisnisnya, ada produknya, ada yang mau dikelola dalam sebuah akad tersebut. Dan yang ketiga ada akad syirkahnya. Akad-akad syirkah ini bakal gue jelasin secara singkat di sini. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan akad mudharabah. Yaitu ada satu orang sebagai pengelola full dan satu orang lagi sebagai investor full. Sohibul mal full, mudharib full. Jadi contohnya lagi, lu sebagai mudharib, gue sebagai investor atau sohibul mal, maka kita sepakati. Karena usahanya kita butuh modal, misalnya let's say 100 juta rupiah tambahan modalnya, kita sepakati angka tersebut dengan tujuan yang udah jelas, misalnya untuk beli bahan baku, untuk kegiatan usaha, operasional, dan lain-lain. Setelah kita berakad, kita sepakati bagi hasilnya. Nah, ini menarik dalam Islam. Bagi hasil itu kesepakatan, bukan berdasarkan nominal uang siapa yang lebih banyak menginvestasikan. Karena di sini posisinya adalah gua yang lebih banyak 100% investasi modal, dan lu tenaganya, tetap bagi hasilnya bisa aja lu lebih gede. Bisa 70%, 30%, atau 50%, 50%. Let's say anggap yang moderat lah ya, 50%, 50%. Bagi hasil ini didapat dari mana sih? Bagi hasilnya itu nanti didapat dari hasil usaha atau net profit. Jadi fair banget. Bukan ngambil dari revenue, sharing revenue, atau nilai fix. Karena kan usaha nggak ada yang fix. Nah, di sini bagi hasilnya dari nilai keuntungan final atas pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya. Yang kedua, ada yang disebut dengan namanya akad inan. Akad inan ini dua-duanya sebagai pengelola, dua-duanya sebagai pemodal. Meskipun porsinya mungkin masing-masing beda. Ya bedanya cuma satu pihak sebagai pemodal dan pengelola, pihak lain juga pemodal dan pengelola. Nah, akad lainnya ada yang disebut dengan akad musyarakah, yaitu pemodal pengelola dengan pemodal saja. Misalnya gini, lu udah punya modal, lu juga yang bakal ngejalanin usaha, gua hanya modalnya aja. Jadi itu namanya akad musyarakah. Nah, bagaimana dengan konsep bagi hasilnya? Sama, semua akad dalam syirkah bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Ya. Jadi menariknya di sini semua adalah ridho bil ridho atau berdasarkan kesepakatan. Lalu bagi ruginya gimana? Nah, bagi ruginya ini juga menarik, fair dalam Islam. Bagi ruginya hanya ditanggung oleh para pemodal berdasarkan porsi modalnya. Ya, misalnya gini, tadi tor modal pertama 100 juta. Ternyata usaha kan nggak ada yang jamin ya sukses ya. Tiba-tiba rugi dan equity-nya semua aset, semua harta, cash, dan lain-lain itu nilainya 80 juta. Maka kerugian 20 juta ini ya ditanggung oleh pemodal. Tapi seluruh aset yang ada 80 juta itu milik si pemodal. Loh, gimana sih mudharibnya? Kok jadi nggak punya apa-apa? Ya mudharibnya kan gagal menjalankan usaha. Dia nggak ada apa-apa. Rugi dia adalah rugi waktu dan tenaga. Dan perlu dicatat ya, dalam akad syirkah dalam Islam, seorang mudharib itu nggak boleh dapetin gaji. Jadi apa pendapatan yang dia dapatkan itu adalah dari hasil usahanya. Jadi nggak boleh namanya dapat gaji. Terus gimana gua hidup? Nah itu boleh kasbon atau hutang akadnya. Solusi-solusinya udah ada dalam Islam. Dan gue saranin lu banyakin belajar tentang akad-akad syirkah. Dan saat ini itulah yang menjadi rujukan banyak orang. Bahkan gue sendiri bersyirkah dengan orang non-muslim. Pada saat gue jelasin dengan akad syirkah ini, dia bilang, well, it's fair enough. Itu adil banget. Dan itu gue nggak ada masalah. Akhirnya kita bersyirkah dalam suatu project
yang dia sebagai pemodal, gue sebagai pemodal, dan juga sebagai pengelolanya. Kunci utama dalam bersirkah pasti adalah lu harus menguasai laporan keuangan. Dan ini bukan sirkah aja, semua bisnis lu harus kuasai dalam laporan keuangannya. Jadi kalau lu mau bisnis serius, lu mau bisnis bener-bener, lu mau scale up bisnis lu mau nambahin modal usaha lu, mudah kalau lu udah kuasai laporan keuangan. Dan solusi-solusi tadi itu bisa menjadi jalan keluar gimana cara lu ningkatin modal, gimana cara lu dapetin modal. Yang pertama dengan bootstrapping, kedua efisiensi, ketiga dengan akad murabahah, yang keempat dengan akad-akad sirkah. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.